Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami di sini akan menjelaskan tentang materi Deuteromycota. Untuk selanjutnya, mari ikuti kita. Jamur dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri spora yang dihasilkan dan bentuk tubuh buah yang terbentuk pada fase reproduktif. Jamur yang telah jelas menunjukkan tingkat seksualnya disebut jamur sempurna, fungi perfecti. Sedangkan jamur yang belum jelas tingkat seksualnya disebut jamur tidak sempurna, fungi imperfecti. Mula-mula jamur dikelompokkan menjadi 4 filum atau divisi, yaitu Picomycota, Ascomycota, Bifidiomycota, dan Deuteromycota. Perkembangan sistem klasifikasi yang baru membagi jamur menjadi 6 divisi, yaitu 1. Divisi Chytridiomycota, 2. Divisi Zygomycota, 3. Divisi Glomeromycota, 4. Divisi Ascomycota, 5. Divisi Basidiomycota, dan 6. Divisi Deuteromycota. Pengertian Deuteromycota. Jamur Deuteromycota adalah jamur yang berkembang biak dengan konidia dan belum diketahui tahap seksualnya. Tidak ditemukan ascus maupun basidium sehingga tidak termasuk dalam kelas jamur Ascomycota atau Basidiomycota. Oleh karena itu, jamur ini merupakan jamur yang tidak sempurna, jamur imperfecti. Secara umum, ciri-ciri atau karakteristik jamur yang termasuk dalam divisi Deuteromycota antara lain sebagai berikut. Multiseluler, bersel banyak yang membentuk hifa tak bersekat, namun beberapa jenis merupakan organisme bersel tunggal yang membentuk pseudomycelium, mycelium semu pada kondisi lingkungan yang menguntungkan. Yang kedua, sebagian besar mikroskopis tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Yang ketiga, dinding sel terbuat dari zat kitin. Yang keempat, pada jenis-jenis tertentu ditemukan hifa bersekat dengan sel yang berinti satu namun kebanyakan berinti banyak. Yang kelima, terbentuk spora secara vegetatif dan belum diketahui fase kawinnya sehingga disebut jamur tidak sempurna atau imperfecti. Berkembang biak dengan membentuk spora aseksual melalui fragmentasi dan konidium yang bersel satu atau bersel banyak. Banyak yang bersifat merusak atau menyebabkan penyakit pada hewan-hewan ternak, manusia, dan tanaman budidaya. Hidup secara saprofit maupun parasit, biasanya berhabitat di tempat yang lembab. Cara hidup Deuteromycota. Semua jamur anggota divisi artifisial ini bereproduksi secara seksual dengan konidia. Konidia dibentuk di ujung konidiospora secara langsung pada hifa yang bebas. Beberapa jenis hidup pada dedaunan dan sisa-sisa tumbuhan yang tenggelam di dasar sungai yang berarus deras. Beberapa kelompok lain merupakan parasit pada protozoa dan hewan-hewan kecil lainnya dengan berbagai cara. Beberapa jenis juga ditemui pada semut dan sarang rayap. Beberapa jamur parasit pada hewan-hewan kecil mengembangkan undensed body di dalam tubuh korbannya. Kemudian secara perlahan-lahan menyerap nutrien sampai korbannya mati. Setelah itu jamur tersebut memproduksi rantai spora yang mungkin menempel atau termakan oleh hewan-hewan yang lain akan menjadi korbannya. Cara lain adalah dengan menangkap mangsanya dengan hifa yang dapat menusuk, dengan menumpangi dan melekat pada amuba. Salah satu kelompok jamur penghuni tanah ada yang mampu menangkap cacing nematoda dengan membentuk cincin hifa atau hipalog. Ukuran cincin hifa tersebut lebih kecil dari ukuran tubuh nematoda dan tuncing pada kedua ujungnya. Ketika nematoda memasukkan kepalanya ke dalam cincin hifa, cacing tersebut cenderung berusaha keluar dengan bergerak maju, bukan mundur, sehingga cacing tersebut justru terjebak pada kumparan hifa jamur tersebut. Perhatikan gambar ini. Setelah berhasil menjerat korbannya, jamur tersebut kemudian membentuk polisporia yang tumbuh menembus ke dalam tubuh cacing dan mencernanya. Cara reproduksi Deuteromycota. Reproduksi aseksual terjadi dengan menghasilkan konidia atau menghasilkan hifa khusus yang disebut konidiofor.
Meskipun tidak memiliki reproduksi seksual, tetapi kombinasi genetiknya masih dapat terjadi, sehingga disebut dengan paraseksualitas. Siklus paraseksual ini merupakan proses mengirim materi genetik tanpa melalui pembelahan meiosis dan perkembangan dari struktur seksual. Oke, baik, selanjutnya adalah contoh Deuteromycota dan peranannya pada manusia. Jamur anggota divisi Deuteromycota umumnya menyebabkan penyakit. Contohnya adalah Epidermipoton floccosum, yaitu menyebabkan penyakit kaki atlet atau kutu air. Lalu selanjutnya adalah Microsporum sp dan Trichopiton sp, menyebabkan penyakit kurap atau panu karena hidup di kulit. Kedua jamur tersebut sering disebut juga sebagai Dermatophytes. Lalu selanjutnya adalah Candida albicans. Jamur ini merupakan mikrospesies yang memiliki bentuk tubuh mirip ragi, tetapi sifat hidupnya adalah parasit. Penyakit yang ditimbulkan adalah penyakit keputihan yang terjadi karena adanya infeksi pada vagina, yaitu Tinea versicolor, penyebab panu. Selanjutnya adalah Malassezia furfur, penyebab panu juga. Lalu Trichopiton tonsurans, menimbulkan ketombe di kepala. Lalu selanjutnya adalah Deuteromycota juga memiliki beberapa anggota yang merupakan penyebab penyakit pada tanaman. Di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama Sclerotium rolficie adalah jamur yang menyebabkan penyakit busuk pada tanaman budidaya. Lalu Helminthosporium oryzae adalah contoh jamur parasit yang dapat merusak kecambah dan buah, serta dapat menimbulkan noda-noda berwarna hitam pada daun inangnya, pada contohnya padi dan jagung. Lalu selanjutnya adalah Alternaria, parasit pada tanaman kentang. Lalu selanjutnya adalah Fusarium, parasit pada tanaman tomat dan kapas. Lalu Diplodia, parasit pada tanaman jagung. Verticulium, banyak menyerang bibit tanaman. Lalu yang terakhir adalah Polytrichum, parasit pada bawang merah. Oke, mungkin cukup sekian dari kami tentang materi Deuteromycota. Selebihnya mohon maaf bila ada yang salah kata atau kurang dari materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.